dari kami untuk mereka boleh mempersiapkan ujian dan mereka juga boleh mempersiapkan alkitabnya di rumah masing-masing. Tuhan Tuhan yang menunjuk menuju tempat ini, berkata Tuhan Tuhan untuk selalu itu agar boleh melayani kami dengan profesional. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, untuk menaikkan semangat kita dan juga ada bapak muda dan adik untuk kembali berdiri, kita puji Tuhan, pengadilan dan musiknya.
Berjumpa lagi dengan kakak Iren Huta Barat yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan sebab berkat Tuhan masih terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus Tuhan supaya boleh hadir bersama dengan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Temanya warga kerajaan surga. Kakak yang akan bacakan untuk kita semuanya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita warga kerajaan surga. Kak, gimana ya maksudnya? Apa warga kerajaan surga? Warga kerajaan surga berarti orang yang terdaftar di surga. Adik-adik, coba tanya orang tuanya, "Ma, kita ini warga negara apa sih?" Pasti dibilang warga negara Indonesia. Kita terdaftar di Indonesia. Tapi Tuhan juga mau mengatakan bahwa kita ini warga kerajaan surga. Kita sudah terdaftar di surga. Jadi, kalau kita hidup di Indonesia, kita harus mengikuti aturan negara. Kalau kita warga kerajaan surga, kita harus mengikuti apa yang bersifat surgawi. Contohnya apa ya, Kak? Contohnya, adik-adik rajin berdoa. Adik-adik rajin baca Alkitab. Adik-adik rajin untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian dan pujian. Nah, apa contoh yang lain, Kak? Yang paling penting dari semuanya adalah adik-adik harus memuliakan Tuhan di setiap kegiatannya. Contohnya, misalnya saat adik-adik di sekolah, adik-adik belajar daring, itu semua tujuannya bukan supaya sekedar hanya untuk pintar aja, bukan. Tapi kepintaran adik-adik, pembelajaran adik-adik, daring yang adik ikuti itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi mulai hari ini kakak mau adik-adik sekolah minggu semuanya harus menjadi anak-anak yang surgawi, bukan anak-anak duniawi lagi. Emang apa anak duniawi? Anak duniawi itu anak-anak yang suka hal-hal dunia. Contohnya nonton terus, tapi mendengarkan firman Tuhan gak mau. Adik-adik belajar terus, tapi untuk membaca firman Tuhan gak mau. Jadi semuanya itu adalah sia-sia. Seperti kata Salomo, semua yang diberikan Tuhan itu adalah kesia-siaan. Kita tidak mau hidup dalam kesia-siaan. Sebagai warga negara surga, warga kerajaan surga, warga yang mengikuti aturan surgawi, adik-adik harus menjadi damai sejahtera dalam hidupnya. Harus membawa sukacita di keluarga, di lingkungan teman-temannya, di lingkungan lesnya juga harus menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Adik-adik gak boleh lo suka usil sama orang. Adik-adik juga gak boleh suka ganggu temannya, gak boleh suka ganggu orang tuanya. Supaya kita hadir sebagai orang yang membawa damai, yang membawa kesenangan sama orang lain. Kalau misalnya orang lain senang sama kita, dia lihat dong, itu kok selalu baik ya anaknya, kok itu selalu ya anaknya rajin, kok selalu anaknya patuh, dia itu siapa sih? Terus dikasih tahu lah, oh itu namanya si Alam ya. Si Alam di mana sekolahnya? Nanti ditanya sekolah di mana, yang paling penting ditanya apa? Ditanya dia itu agama apa ya? Kalau dia tahu adik-adik agama Kristen,
wah dia langsung begini, hebat ya. Kalau ternyata orang Kristen itu suka sekali bawa damai, aku senang loh berteman sama dia gitu. Jadi adik-adik gak boleh sungkan, gak boleh malu sebagai pengikut Kristus, karena pengikut Kristus adalah warga kerajaan surga adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh malu loh. Yang mau ikut surga, yang mau dianggap sebagai orang yang berpenghuni di surga, tidak boleh malu lagi kalau dirinya adalah pengikut Kristus. Kita harus tunjukkan sikap Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus nyatakan Kristus di dalam perkataan, pikiran, dan setiap perbuatan kita adik-adik. Oke? Jadi demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Demikian penjelasan singkat kakak. Kakak mau dari firman hari ini adik-adik benar-benar menjadi warga kerajaan surga yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, dan membawa kesenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang adik terima saat ini bahkan seterusnya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup adik-adik hanya untuk hal duniawi, karena Tuhan memberikan kita kehidupan itu untuk menyenangkan hati Tuhan juga. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan dan kami ingin untuk menjadi warga kerajaan surga yang mengikuti aturan Tuhan. Kami mau diri kami menjadi pembawa kesenangan bagi orang lain, pembawa damai sejahtera dan pembawa sukacita yang dapat menyenangkan siapapun yang berada di sekitar kami, terutama Tuhan yang melihat diri kami. Kami memohon supaya Roh Kudus Tuhan selalu melangkahkan kaki kami, melangkahkan pikiran kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan yang bekerja juga dalam kehidupan kami dan orang tua kami. Tuhan berkati supaya kami anak-anak Tuhan boleh dibimbing dengan baik oleh kedua orang tua kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pembalasan kita di 7 ibadah minggu hari ini akan datang mengingatkan sekali lagi untuk adik-adik mengumpulkan persembahannya. Dan mari kita puji Tuhan satu lagu lagi dari Aku Anak Sekolah Pengertian dan Edisinya. Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu perayaan
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.